Dan untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Israel terlihat goyah. Iran membombardir bukan hanya satu titik, tapi memecah malam dengan kilatan rudal, drone kamikaze, dan Henning yang mematikan dari ribuan kilometer jauhnya. Balasan demi balasan. Tapi kali ini berbeda. Serangan Iran bukan sekadar simbol. Ini peringatan keras bahwa bahkan kekuatan sekelas Israel pun bisa terluka. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi setelah hujan rudal ini? Apa dampaknya bagi sistem pertahanan Israel yang selama ini diagung-agungkan? Serangan dimulai pada malam 13 Juni. Malam itu Israel mengira sistem pertahanannya cukup kuat untuk menutup semua celah. Tapi satu rudal berhasil lolos. Sasarannya? Kompleks Hakiria, jantung dari seluruh operasi militer Israel. Sebuah kawasan super strategis yang menjadi pusat kendali IDF, Kementerian Pertahanan hingga markas intelijen. Dikelilingi sistem pertahanan berlapis, Iron Dome, David Sling hingga Arrow 3. Tapi tetap saja, satu rudal berhasil menerobos. Meski pemerintah menyebut tak ada korban jiwa, kejadian ini mengguncang psikologis nasional. Jika Kiria bisa ditembus, lalu apa yang tidak? Apakah ini celah di jantung pertahanan mereka? Atau pesan tajam dari Iran bahwa tak ada sudut yang benar-benar aman? Inilah momen ketika mitos keunggulan mutlak Israel mulai retak. Dan ini baru pembuka karena setelah Hakiria, ancaman mulai menjalar ke wilayah lain dan kita akan menyusurinya satu persatu. Target berikutnya lebih sunyi, tapi justru jauh lebih strategis. Institut Weizmann, sebuah pusat riset elit di Rehovot. Disinilah proyek nuklir Israel lahir, disinilah teknologi militer rahasia mereka dirancang. Dan pada malam kedua, rudal Iran menghantam kompleks ini secara langsung. Tanpa pengumuman resmi dari pemerintah, ledakan mengguncang kawasan kampus. Beberapa gedung riset porak-poranda, termasuk satu laboratorium utama yang dikenal sangat sensitif. Asap hitam membumbung dari tempat yang selama ini dianggap tak tersentuh. Serangan ini bukan sekadar merusak fisik, tapi simbolik. Iran sedang berkata lantang, bahkan otak dari mesin perang Israel kini tak lagi terlindungi. Dari semua kota yang diserang, Bat Yamlah yang paling menderita. Disinilah roket yang viral itu menghantam gedung dengan kecepatan mengerikan. Tak ada sirin yang cukup cepat, tak ada Iron Dome yang bisa menyelamatkan malam itu. Di Bat Yam, sistem pertahanan Israel benar-benar gagal. Ledakan merobek gedung apartemen, meluluh lantakan beberapa rumah di sekitarnya, dan menyisakan puing-puing di mana-mana. 9 nyawa melayang, termasuk 3 anak kecil. Tapi lebih dari itu, yang ikut hancur malam itu adalah kepercayaan. Kepercayaan pada sistem pertahanan yang selama ini dianggap tak tertembus. Tak jauh dari Bat Yam dan sempat seolah disembunyikan di awal serangan, kota Rishon LeZion ternyata ikut jadi sasaran. Tapi ini bukan sekadar kerusakan. Rishon porak-poranda seperti Gaza. Rudal menghantam kawasan permukiman dan zona industri. Gedung-gedung runtuh, jalan-jalan retak, kaca-kaca pecah dan beterbangan. Dalam salah satu video warga, puing-puing bangunan berserahkan di mana-mana. Kendaraan ringsek rusak parah. Warga terdiam dalam syok, tapi potret itu berkata banyak. Untuk pertama kalinya, warga Israel merasakan apa yang selama ini dilimpahkan ke wilayah lain. Dan trauma itu kini datang menghantam balik. Serangan berlanjut ke Ramat Gan, kota tenang di pinggiran Tel Aviv. Sebuah wilayah yang nyaris tak pernah tersentuh konflik. Tapi malam itu semua anggapan hancur. Sebuah rudal menghantam langsung blok apartemen besar di pusat kota. Ledakannya mengguncang seluruh distrik, asap hitam membumbung tinggi. Satu bangunan luluh lantak nyaris tanpa sisa. Dinding-dinding ambruk, puing-puing menghujani jalan, dan rumah-rumah di sekitarnya ikut rusak berat. Ramat Gan ketika berubah dari tempat tinggal damai menjadi ladang reruntuhan dan sekaligus menjadi pesan tegas. Tak ada lagi tempat yang bisa disebut zona aman. Hari keempat serangan menjadi titik balik. Bukan lagi kota-kota padat penduduk yang jadi target, melainkan jantung energi industri Israel, Haifa. Di tengah badai rudal yang ditembakkan Iran, satu rudal menghantam pembangkit listrik utama Haifa. Api menjulang tinggi. Dalam hitungan menit, pasokan listrik ke wilayah utara langsung terganggu. Tak jauh dari pusat ledakan, fasilitas penyimpanan amonia dilaporkan terbakar.
Lokasi yang selama ini dijaga super ketat, karena jika meledak, dampaknya bisa mematikan ribuan orang. Tak lama kemudian, kilang minyak Haifa, salah satu fasilitas energi terbesar Israel, dihentikan total akibat ledakan besar. Infrastruktur utama hancur, sistem lumpuh, dan Israel terpaksa melakukan shutdown darurat. Serangan ini menandai babak baru. Serangan bukan lagi soal korban, tapi soal sistem, energi, produksi, dan daya tahan sebuah negara. Sehari setelah Haifa luluh lantak, serangan berikutnya menghantam tempat yang tak pernah dibayangkan, Herzliya. Kota pesisir elit ini dikenal sebagai pusat jaringan keamanan dan intelijen Israel, termasuk markas besar Mossad. Pagi itu, sebuah rudal menghantam distrik tenang di kota ini. Ledakan memicu kerusakan pada sejumlah rumah, asap membubung, sirena meraung. Tak ada pengakuan resmi, tapi dari rekaman warga terlihat jelas ada sesuatu yang sangat dijaga telah terkena. Ini bukan lagi sekadar serangan militer. Ini pesan yang ditujukan langsung ke jantung kekuasaan dalam bayangan Israel. Tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Setelah jantung rahasia kekuasaan dilumpuhkan, Iran menunjukkan bahwa dalam perang ini tak ada lagi garis merah. Serangan selanjutnya mengarah ke Bnei-Brak, kota ultra-ortodoks di pinggiran Tel Aviv yang selama ini nyaris tak tersentuh oleh konflik. Namun pada malam 16 Juni, langit berubah muram. Sebuah rudal menghantam kompleks apartemen di tengah kota. Ledakan meruntuhkan sebagian bangunan, meretakkan dinding rumah, dan memecahkan kaca jendela hingga radius ratusan meter. Warga berlarian keluar rumah, masih mengenakan pakaian ibadah mereka. Iran juga mengarahkan serangannya ke Gusdan, wilayah metropolitan paling padat dan vital di seluruh Israel. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, tapi sebagian lainnya lolos. Ledakan terjadi di dekat permukiman kawasan bisnis hingga infrastruktur utama. Puluhan bangunan rusak, kendaraan terbakar, dan listrik padam di sejumlah area. Gusdan adalah nadi kehidupan Israel, jantung pemerintahan, pusat teknologi, sekaligus markas kekuatan militer. Serangan ini bukan hanya tentang bangunan yang runtuh, tapi tentang kewaspadaan yang perlahan berubah menjadi ketakutan nyata. Kaisaria, kota elit di utara Israel, ikut menjadi sasaran pada hari ini, pada hari Minggu. Tapi serangan kali ini berbeda. Bukan ke pangkalan militer, bukan ke kilang minyak, tapi ke satu titik yang jauh lebih personal, kediaman pribadi Benjamin Netanyahu. Rudal menghantam area sekitar kota. Ledakan mengguncang kawasan mewah tempat Netanyahu tinggal. Tak ada pernyataan resmi, tapi pesan Iran sangat jelas. Kami tahu siapa dalang dari perang ini. Perang belum selesai, tapi sesuatu telah berubah. Israel membalas. Rudalnya menghantam stasiun TV pemerintah Iran, ikon propaganda, dan simbol kekuasaan. Serangan ini membuat sang reporter terpaksa menghentikan siaran langsung saat ledakan mengguncang. Serangan ini bukan sekadar fisik, tapi juga simbolik. Iran langsung merespons dengan ancaman terbuka. Operasi hukuman akan dimulai, warga Israel harus segera meninggalkan negara itu. Lalu bocor informasi, Israel tengah merancang serangan paling radikal, pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tapi dunia mulai gemetar. Donald Trump dalam komunikasi internal disebut menolak keras rencana itu. Dari Moskow, telepon langsung tersambung ke Yerusalem. Putin memperingatkan Netanyahu, tindakan Israel melanggar piagam PBB dan hukum internasional. Saat rudal diluncurkan, diplomasi dijalankan dalam bisik-bisik. Saat kota-kota terbakar, para pemimpin berdagang ancaman di balik layar. Dunia berdiri di ujung yang rapuh antara dendam dan akal sehat. Jika satu saja langkah ini meleset, maka perang ini tak akan berhenti di Timur Tengah, tapi menyulut babak baru, konflik global. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang berani berhenti sebelum semuanya benar-benar habis.